Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, juga magfirahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan hikmah di balik suatu musibah, di mana kita semua tahu bahwa pada saat sekarang ini, khususnya di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia, sedang dilanda wabah yang sangat berbahaya, yaitu virus corona atau COVID-19, di mana semua orang merasa takut dengan adanya wabah itu. Dan wabah itu menjadikan krisis-krisis yang lainnya terjadi. Di antaranya krisis ekonomi, di mana para pedagang tidak bisa menjajakan dagangannya, tidak bisa berjualan seperti biasanya. Kemudian para pekerja pun sama, tidak bisa bekerja seperti biasanya. Bahkan ada di antara pekerja ataupun banyak pekerja sampai ribuan sekarang itu di PHK. Kemudian yang lainnya krisis sosial, di mana kita tidak bisa bersilaturahmi dengan yang lainnya seperti biasa. Sampai Idul Fitri pun kita tidak bisa bersosialisasi, kita tidak bisa bersilaturahmi dengan yang lainnya. Kemudian juga krisis dari segi religius, di mana umat Islam pada saat sekarang ini tidak bisa beribadah seperti biasanya, apalagi di zona-zona merah. Bahkan ada masjid yang ditutup. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita sebagai seorang yang beriman, kita tahu bahwa musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, ini ada sangkut pautnya dengan amalan kita atau perbuatan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sudah terjadi kerusakan di darat dan juga di laut. Ini disebabkan sifat perbuatan manusia itu sendiri. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita sebagai orang yang beriman tahu bahwa musibah ini merupakan qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pasti Allah akan menurunkan musibah ini bagi orang yang beriman. Di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah, kami pasti akan memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu ujian. Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, kurangnya buah-buahan, dan sebagainya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hikmahnya bagi kita dengan adanya musibah ini? Sahabat muslim, hikmah yang pertama, Allah menurunkan musibah kepada kita semua, yaitu Allah ingin menguji kualitas iman kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Mushab bin Sa'ad, juga dari bapaknya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling besar ujiannya?"
Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian yang seterusnya dan seterusnya, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, dan orang-orang yang soleh. Sahabat muslim, hikmah yang kedua dari musibah yang Allah turunkan kepada kita semua, yaitu Allah cinta kepada hambanya. Ciri Allah cinta kepada hambanya jelas berbeda dengan hamba cinta kepada sesama hamba. Misalnya kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak, kita cinta kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau cinta kita kepada sesama, kepada istri kita, anak kita, tentu kita ingin menyenangkan mereka. Tentu kita ingin memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka senang. Tapi ketika Allah cinta kepada hambanya, bukan seperti itu. Tapi Allah ketika cinta kepada hambanya, Allah akan memberikan ujian kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, Inna idoma jaja ma'a idomal bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan diberikan Allah kepada hambanya tergantung besarnya ujian yang akan diberikan Allah kepadanya. Wa inna Allah ta'ala idha ahaba qauman. Dan sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, ibtalahum, pasti Allah akan menguji dirinya, menguji hamba itu. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, bersabar, ikhlas menerimanya, falahur ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Sahabat muslim, hikmah yang ketiga dari musibah yang Allah turunkan kepada kita, Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu khotowan nisyan, tidak terlepas dari salah dan dosa. Mustahil seseorang tidak mempunyai dosa. Bahkan gambarannya seperti pasir yang ada di lautan. Kita tidak akan mungkin bisa menghitung pasir yang ada di laut. Dan caranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu." Tidaklah suatu musibah terjadi terhadap kaum muslimin, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Yang keempat, hikmah diturunkannya musibah kepada kita semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan tiket surga kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian merasa bahwa kalian itu pantas masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian al-ba'sya wad-dharra wajujilu, ujian-ujian yang besar, ringan, dan juga kecil. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang istri yang hitam, legam. Kemudian dia memohon kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya mempunyai penyakit ayan. Dan jika kambuh penyakit itu, aurat saya terbuka. Tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan saya," kata itu istri. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya
kamu ingin masuk surga, maka bersabarlah. Tapi kalau seandainya ingin kamu disembuhkan oleh Allah, maka aku akan berdoa dan insya Allah disembuhkan. Tapi kata istri itu, insya Allah saya akan bersabar. Kemudian bagaimana ya Rasulullah dengan penyakit saya yang selalu terbuka auratnya? Kata Rasulullah, kalau begitu berdoalah. Kemudian Rasulullah mendoakan, dan subhanallah ketika terjadi penyakit ayan, auratnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa hikmah yang akan kita dapatkan dari musibah yang Allah turunkan kepada kita semua. Tentu inti daripada musibah tersebut adalah bersabar. Bersabar dan terus bersabar. Karena itu kunci daripada kita mendapatkan hikmah dari musibah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Sahabat muslim, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dan juga kita termotivasi bahwa sesungguhnya setiap musibah yang terjadi itu adalah qada-qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kuncinya untuk kita, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari musibah tersebut, kita harus bersabar. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.